a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Ronald. NPM terakhir saya 48 dan saya berada di lokal B atau A2. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul Stabilisator Sistem Tenaga Berbasis Jaringan Syaraf Tiruan Berulang untuk Sistem Mesin Tunggal. Baiklah, sekarang kita masuk pada abstraknya. Pada penelitian ini, jaringan syaraf tiruan berulang RNN. Nah, itu jaringan syaraf tiruan berulang itu disebut juga RNN. Digunakan untuk mendesain stabilisator sistem tenaga PSS karena mempunyai keunggulan bahwa keluaran tidak hanya tergantung pada masukan saat ini, tapi juga tergantung pada kondisi masukan waktu sebelumnya. RNN PSS dapat menangkap respon dinamik dari sistem tanpa waktu tunda untuk balik eksternal karena neuron berulang mempunyai umpan balik internal. RNN PSS yang akan digunakan dalam penelitian terdiri dari dua komponen utama, yaitu RNN penelitian RNN identifier dan RNN controller. RNN identifier berfungsi untuk mengetahui karakteristik dinamika sistem, sedangkan RNN controller berfungsi untuk meredam osilasi frekuensi rendah. Dari hasil simulasi, RNN PSS mampu meredam osilasi frekuensi rendah dan mampu memperbaiki informasi sistem simulasi dilakukan dengan perangkat lunak. Nah, yang sering dipraktekkan atau disimulasikan itu di sebuah aplikasi MATLAB. Sekarang kita masuk di pendahuluannya. Oke, stabilitas sistem tenaga listrik didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem tenaga listrik atau bagian komponen untuk mempertambahkan sinkronisasi dan keseimbangan sistem dari keadaan operasional yang stabil dari sistem tenaga listrik. Terdapat keseimbangan antara daya input mekanis dan primer mover dengan daya output listrik pada sistem. Dalam keadaan saat ini, semua dengan daya output listrik pada sistem generator berputar pada keadaan sinkron. Penggunaan AVR. Nah, AVR ini kepanjangannya Automatic Voltage Regulator. Dengan penyataan yang tinggi untuk menambah kestabilitas sistem tenaga listrik dapat menimbulkan ketidakstabilan saat kondisi-kondisi khusus, kondisi yang mendekati limit daya penyaluran. Di saat kondisi-kondisi tersebut, bila dapat perubahan kecil beban, maka umpan balik yang ada dapat menyebabkan redaman negatif. Nah, sekarang kita masuk di bagian PSS-nya adalah piranti dengan fungsi transfer tertentu yang dapat diatur besaran dan fasa. Ke dalam PSS ini diinjeksi sinyal yang dimasukkan ke rangkaian eksitasi. Dengan mengatur fasa PSS, sinyal keluar eksitasi dan menghasilkan redaman positif yang berfungsi mengkompensi redaman negatif. Agar redaman positif PSS cukup untuk mengkompensir redaman negatif, komponen menggunakan amplifier yang ada di dalam PSS harus diatur. Nah, sekarang kita masuk di perkembangan sistem tenaga listrik yang semakin cepat dan masalah yang beragam menuntut penyelesaian waktu nyata. Oleh karena itu, pada makalah ini diusulkan desain jaringan syaraf tiruan berulang Recurrent Neural Network RNN
atau stabilisator sistem tenaga PSS yang dapat merespon perubahan performa sistem secara langsung. Pada penelitian ini, RNNPSS disimulasikan dengan perangkat lunak MATLAB. Pada sistem mesin tunggal, pengaplikasian RNNPSS pada sistem mesin tunggal dititik beratkan pada kinerja RNNPSS terhadap osilasi frekuensi rendah dan perbaiki informasi sistem. Nah, sekarang kita masuk di mode penelitian ya. Nah, mode penelitian sini saya akan menjelaskannya. Oke, sekarang kita masuk ya. Kelemahan backpropagation neural network adalah perbatasannya pada pelatihan fungsi statis dan keluaran hanya tergantung pada kondisi masukan saat ini, sehingga tidak mampu kalau ada perubahan pola data masukan. Kelemahan tersebut mendorong dikembangkannya menjadi RNN. Nah, RNN adalah NN dengan fasilitas umpan balik menuju neuron itu sendiri maupun neuron yang lain, sehingga aliran informasi dari masukan mempunyai arah jemak. Multidirectional. Keluaran RNN tidak hanya tergantung pada masukan saat itu saja, tapi juga tergantung pada kondisi masukan NN untuk waktu lampau. Kondisi ini dimaksudkan untuk menampung kejadian lampu diikutkan pada proses komputasi. Hal ini penting untuk di problematika yang cukup rumit dan tanggapan keluaran NN terkait dengan variasi waktu time varying, sehingga NN memiliki kepekaan terhadap waktu dengan memori kondisi lampau. Nah, di sini ada gambar jaringan syarafnya, di mana inputnya itu ada dua dan tanda plusnya itu ada daya dan W. Nah, hidden layer itu tersambung ke layar dan outputnya. Nah, outputnya itu ada bagian ujung. Ini adalah struktur jaringan syaraf tiruan. Nah, kenapa jaringan syaraf ini disebut berulang? Karena kita bisa dilihat di situ ya, dari input. Nah, dia ada garis turun ke plus, dan ke sebelah garisnya itu ada garis persegi panjang. Nah, dimana ada keluaran outputnya itu dia putar kembali ke hidden layer D, di atas dia putar kembali ke WP dan turun ke O1. Nah, di situ itu namanya putar kembali ini atau berulang. Sekarang kita masuk di RNN RNNI. Skema dari RNN indivier menggunakan mode forward yang dipasang paralel dengan sistem, dapat dilihat pada gambar 2 tadi ya, dan struktur ditunjukkan pada gambar 3. Nah, nanti selepas ini ada gambar lagi. Membaca keluaran dari plan. Nah, itu ada Y dalam kurung T dan perusahaan untuk meniru untuk gelombang dari keluaran plan dengan cara perbandingan keluaran plan dengan output RNI. Nah, di mana I itu dimaksudkan indivier. Jika terjadi perbedaan galat, maka sinyal galat tersebut dikirim ke RNN 1I untuk dilakukan proses pembelajaran untuk memperkecil galat. Ini mempunyai dua masukan, yaitu di sini ada, di situ ada pancinya T ya, T. Dalam kurung T adalah keluaran plan.
T adalah keluaran PSS sebagai masukan awal. Menggunakan itu yang dapat ditulis sebagai persamaan 1. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya XI dalam kurung T sama dengan T W dengan T U. Nah, sekarang kita masuk di gambar diagramnya ya. Nah, di sini ada RNN kumulasi, learning algoritma, gangguan, plan, sebagai RNN, identifier, unit delay. Nah, di mana di bawah sini ada rumus-rumus yang diambil ya. Diambil dari 3 aksi identifikasi terakhir yang telah dilakukan simulasi KPSS. Nah, rumusnya ini diambil dari yang atas digabungkan ya. Macam mana bisa jadi? Nah, dikalikan. Nanti akan dapat rumusnya. Nah, di sini ada juga jaringan syaraf ya, berbentuk jaringan syaraf. Nah, di mana itu ada hidden layernya, outputnya. Nah, bisa dilihat situ ya. T1, T-1, I2, input 2, input 3, input 4, di mana garis-garis sinkron anak panahnya ini akan menunjukkan arah ya. Di mana T samping dengan periode adalah peribahasa kecepatan reguler terhadap kecepatan sinkron. Nah, di sini ada kita masuk di keluaran fungsi ya, atau output aggregation function. Lalu dihitung dengan persamaan 4 dan 5. Nah, di sini adalah output I, infer, dan keluaran pada bagian Rn. Nah, di sini ada PI, di rumus itu ada sigma di bawahnya. Nah, di sini ya rumusnya ini ada ini tertulis nih 4, 5, 6, 7 ya. Nah, keluaran Rn infer ini kemudian dibandingkan dengan keluaran plan sehingga mendapatkan galat-galat antara sistem dan keluaran RNN. Pada unit tunda digunakan sebagai training RNN infer galat kuadrat berbanding dengan information index sebagai persamaan B. Ini ada EI dalam kurung T sama dengan 1/2. Selanjutnya, nah di sini ada bobot W dan bobot W1 dan bobot W2 dapat dengan menggunakan Stephen's Descent algoritma sebagai persamaan 9. Nah, di persamaan 9 ini kita bisa lihat ya rumusnya, ada rumusnya di bawah situ. Nah, di nomor 9 dan 10 ya. Nah, dengan N1 adalah learning rate dan RNN Guardian error. E itu adalah error, T adalah itu dalam kurung itu ada T dan week W dan week W1 to N dengan sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat rumusnya ya. Di bawah nih ada yang angka 11 dan 12 nih. Nah, di sini juga ada juga sebagai tadi ya strukturnya. Ada juga rumusnya dengan WC matrix bobot neural controller. Nah, gambar 4-nya juga nih ada nih yang macam tadi juga ya, dimana ada input, output, dan hidden layer, dan dimana ada panah-panahnya itu menunjukkan ya itu yang akan menghasilkan nilai bobot atau perhitungan bobotnya. Nah, dimana misalnya input 1 turun ke hidden layer 2, hidden layer 1, hidden layer 2, hidden layer 1, 1, 1, 1, 2 gitu ya. Ini ada indeks informa dari round controller adalah dihitung dengan persamaan ya, I dua I kecil dalam kurung T 1/2 sigma N dengan X K dalam kurung T adalah keluaran plan dan RK dalam kurung T sama dengan ya itu ya. Lihat adalah frekuensi yang diinginkan sebagai bobot dari permutakhiran RNN controller adalah dihitung dengan persamaan 17. Nah, ini ada persamaannya di bawahnya.
Nah, di bawah persamaannya ini untuk menghitung RNN regular controller. Nah, dengan NC adalah laju pembelajaran untuk RNN controller. Ini adalah simulasi dengan analisis. Sekarang kita masuk di simulasinya dan analisisnya, dimana moderator dimodelkan dalam bentuk model Philips Hepburn, dapat dilihat PDPC. Nah, ini ya, dimana ada input dan handlernya itu bisa dilihat ya. Nah, dari tanda pertama N1. Nah, ini ada dinamika single mesin. Ini adalah gambar dinamika single mesin. Data pelatihan untuk meredam osilasi kecepatan adalah data keluaran plan berupa kecepatan dengan variasi gangguan antara 1 titik min 1 kurang 1 atau 0 PU. Fungsi aktivitas yang digunakan adalah tangsik dan perolehan jumlah neuron yang digunakan adalah 5. Fungsi pelatihan yang dapat diterapkan dalam rahim. Struktur jaringan yang digunakan pada pelatihan ini adalah terdiri dari 3 lapis layar. Kalau lapis layarnya ada bulat 1, 2, 3 tuh lapisan layar. Kemudian lapis tersembunyi dalam lapisan keluaran setelah dilakukan proses pemataan, maka langkah selanjutnya adalah memasang. Ini ya, langkah selanjutnya kita akan memasang RNN PSS yang di sistem pada penelitian ini. Pembebanan dimasukkan sebesar P sama dengan 1.0, PU titik koma, VT sama dengan 1.0, PU titik koma, PF sama dengan 0,1.85, PU koma P sama dengan 0.5, PU titik koma, PT dan seterusnya. PU gangguan sebesar 0.1 PTU diinjeksikan dalam plan dan diperoleh keluaran kecepatan untuk plan seperti gambar 6. Nah, ada yang gambarnya. Nah, ini ya simulasinya di MATLAB. Nah, dari gambar 6 RNPSS dapat menggunakan overshoot. Nah, di mana overshoot adalah titik tertinggi menjadi 0.0049. Nah, PU dari kondisi semua yaitu 0,016 PU, dan lebih baik dalam konvensional PSS yang hanya mampu menurunkan sebesar 0,0006 PU. Nah, ini juga gambar simulasinya ya di MATLAB, di mana ada titik tertinggi dan titik terendah. Nah, di sini adalah grafis kecepatan mesin tunggal. Kondisi P sama dengan O, PU titik koma, V lemburung sama T sama dengan 1.0 PU. Nah, dari gambar 7 tersebut dapat menurunkan overshoot kecepatan menjadi 0,006. Nah, dari kondisi semua itu 0,018 dan lebih baik dari konvensional PSS yang hanya mampu menurunkan sebesar 0,0075 PU. Nah, dari gambar 8 respi dapat menurunkan overshoot kecepatan menjadi 0,015 dari kondisi semula yaitu 0,024 PU dan lebih baik dari konversi PSS yang hanya mampu menurunkan besar 0,016. Nah, sekarang kita masuk di bagian kesimpulannya. RNN PSS mampu memperbaiki informasi sistem generator di tempat RNN PSS dipasang. Keberhasilan dari desain stabilisator sistem tenaga jaringan syaraf tiruan berulang RNN PSS ini sangat tergantung dalam data proses pembelajaran yang benar. Nah,
Sekian materi dari saya. Oke, sekian materi dari saya yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam materi saya, mohon dimaafkan ya. Shalom. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down.